Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Ikhwani fillah, hadani Allah wa iyyakum jami'an. Kaifalukum? Alhamdulillah bi khair ya. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita masih bisa belajar dengan nyaman, nah, dengan suasana yang benar-benar ya membuat kita bisa fokus dalam belajar. Tidak ada gangguan kan selama ini kan? Baik dari segi fasilitas ada, kipas hidup kalian. Ada yang kepanasan? Nggak ada ya? Ada nggak kira-kira yang membuat suasana belajar kurang enak? Ada. Ngantuk ya, ngantuk itu pribadi masing-masing ya yang mengendalikannya. Salam. Memang ya, belajar pagi ini itu pula yang harus dilawan, ngantuk ya. Belajar siang, siapa yang udah pernah masuk sekolah siang? Apa yang ngantuk nggak kalau siang? Lebih parah ngantuknya karena panas ya. Apalagi kalau ruangannya nggak mendukung ya, ruangannya nggak menyerap panas. Bisa jadi ngantuknya karena siang itu pasti ya terkuras pikiran. Habis itu ruangan panas ya, lebih nggak fokus ya kan. Dan antum juga kan seperti itu kan, kita kan dulu kan belajar siang kan. Akan tetapi pagi-pagi inilah ya kita lebih fresh pikiran kita untuk belajar. Sebagaimana orang-orang terdahulu ya, orang-orang yang mengejar prestasi ya, mereka itu akan bangun pagi-pagi untuk belajar. Siapa yang antum tahu kisah para ulama yang bangunnya pagi itu langsung mencatat ilmu? Siapa? Gimana ceritanya? Nggak tahu tuh. Bukhari mana Bukhari? Imam Al-Bukhari luar biasa ya. Beliau itu mencatat hadis. Sebelum dicatat hadis itu sholat dulu, ya kan? Pernah dengar kisahnya? Enggak ya. Tapi Imam Bukhari rahimahullah, beliau selama 24 jam waktunya itu ya lebih banyak beliau khususkan untuk beribadah dan belajar ya, mencari ilmu agama. Antum kira satu hadis saja ya dulu, bukan sekarang ini ya, dulu itu luar biasa, berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bisa juga bertahun-tahun untuk mentakhrijnya apakah hadis ini sahih atau enggak. Ya kan? Dulu belum ada namanya kalau sekarang ini kitab apa? Syama'il ya, ada di software di internet ya, software yang bisa kita download ya, sudah jelas di software itu hadis ini siapa aja, takhrijnya udah jelas langsung keluar. An Abi Hurairah, an Umar bin Al-Khattab, jelas sampai ke bawah. Tapi kalau dulu siapa? Harus jumpa orangnya, harus pergi ya. Bayangin itulah antum, Imam Bukhari harus pergi menjumpai ya orang-orang yang telah mendapatkan hadis darinya. Siapa lagi? Imam Ahmad, bukan Ustaz Imam Ahmad ya. Imam Ahmad bin Hambal. Sampai-sampai Imam Ahmad itu kalau dihitung langkahnya ya, beliau sudah mengelilingi 2 kali bumi ya dalam mencari hadis ya. Imam Ahmad dikenal sebagai apa? Ulama sejuta hadis ya, ulama sejuta hadis. Berarti sudah pernah ke Indonesia? Sudah pernah ke Indonesia? Setahu Ustaz belum ya, belum. Nggak sampai ke situ peta perjalanannya.
Ada peta perjalanannya ya, sudah berapa kali bolak ke negeri ini. Kalau dihitung semua di total itu udah 2 kali mengelilingi bumi. Ke Indonesia siapa mau cari? Orang Indonesia dulu Hindu kok. Iya. Ya kan? Atau Indonesia dulu ada ya. Banyak juga sejarah yang mengabarkan bahwasannya Indonesia, negeri Nusantara ini dulu pernah diutus oleh sahabat Nabi untuk orang mendakwakan ke sini. Tapi masuknya Islam ke Indonesia ini kan antum udah tahu kan? Ada belajar sejarah kan? Itu ada yang bilang dari Mesir, ada yang dari Arab, ada yang dari Gujarat atau India ya, ada yang dari Persia juga ya. Allah alam mana yang benar, tapi yang jelas ya ada juga orang Indonesia yang pernah ke Arab Saudi lalu kembali lagi dan di sini mereka berdakwah. Berkaitan dengan wali-wali itu, Wali Songo, apalagi Sunan Ampel, Sunan ada berapa itu? 7 atau 6? 9. Nah, itu juga belum pasti ceritanya ya, belum pasti jejaknya. Apakah itu benar atau tidak ya? Perlu diteliti lebih dalam ya. Yang jelas ya, ulama-ulama kita masya Allah dalam mencari ilmu. Awan rasa kantuk itu ya, semua kita ngantuk. Tapi kalau ada dalam diri kita pingin belajar, pingin mendapatkan sesuatu hal yang nantinya kita akan lebih tahu, bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain, mudah-mudahan rasa kantuk itu bisa kita hilangkan. Ustaz, ada yang bilang kadang gurunya bosan Ustaz. Nah, kasih ceramah aja di belakang. Iya Ustaz, kadang gurunya bosan gitu. Nah, sebenarnya ya begini, Ustaz juga pernah sekolah. Sebenarnya begini, antara kita dan guru, kita yang harus membuat suasana itu jadi nyaman, jadi belajar. Kalau guru saja, nih kadang ada guru yang friendly ya kan, mau dia canda-canda. Tapi sebagian itu nggak masuk candanya, diam aja, ngantuk juga kan. Nah, gitu. Bagian tuh, nah candanya garing gitu ya kan, nah nggak masuk kan, sama aja. Ada ustadz yang ngajarnya serius saja, harus hidup monoton. Bagi orang yang serius itu paten baginya, ustadz kayak gitu, paten, ya kan. Tapi bagi yang lain, yang modelnya harus ada canda-canda sedikit, gak enak ya ngerasa ya kan, enak. Boring kali Ustaz itu katanya. Ya, itulah mengapa saya bilang ya, gak semua dalam belajar itu ya guru harus memahami murid. Akan tetapi harus saling bersinergi antara guru, murid, antum juga ya. Harus membangun suasana kelas yang baik. Maka itu ya, makanya Ustaz gak hanya ceramah-ceramah aja, Ustaz minta antum tulis atau ya kita baca sama-sama gitu kan. Ada banyak metodenya ya biar kita sama-sama enak dalam belajar. Tapi kalaupun itu nggak masuk sama antum, nah berarti ada yang salah sama antum, ya kan? Ada yang salah sama diri antum semua, ya. Atau salah satu dari kita, ya. Kenapa kau nggak ngerti-ngerti juga? Atau bisa jadi juga ada yang salah dari penyampaian ustadznya. Ya. Ustadz banyak mendengar ya dari kan antum pernah di konseling kan? Pernah kan di konseling kan? Ada yang konseling? Siapa wali kelas? Ustadz? Ihsan Semua di konseling. Ramadan. Semua di konseling, ditanyain. Siapa guru yang paling menarik bagi antum? Ada ditanyain. Siapa guru yang paling kurang? Itu ditanyain pasti. Kenapa Ustaz itu kayak gitu? Anak suka aja. Jawaban semuanya berbeda-beda. Karena apa? Kita manusia ciptakan semua berbeda-beda. Ada yang sama. Si Iqbal sama si Irfan sama? Gak ada. Manusia kembar pun dia. Kembar identik lagi. Abang adik. Beda beberapa menit atau beda beberapa detik aja keluar. Bisa beda sifatnya. Gak ada yang sama. Itu juga lah kita. Terkait kekurangan guru, antum harus maklumi, ya. Dan kekurangan antum, guru juga harus mengerti.
Makanya ya, kita nggak pernah mau melanjuti terus semua, karena nanti pasti ada yang ketinggalan, ya, ada yang ketinggalan. Makanya itu kita harus ulang-ulang terus belajar pengetahuan, biar kita nggak makin ketinggalan dalam belajar. Kalau kita ada ketinggalan, susah nanti kita untuk ngejar, ya. Sebagaimana teknologi sekarang, luar biasa kan, teknologi sekarang kan. Ini nanti komputer ini 5 tahun lagi bisa jadi nggak kayak gini lagi modelnya. Bisa jadi udah kita hologramnya kan, langsung nampak ya kan. Bisa jadi kayak gini lagi kita belajar, nggak pakai apa namanya cam ya kan, Logitech dan sebagainya ya, nggak pakai keyboard lagi ya kan. Teknologi sudah maju ya, kita juga harus maju dalam belajar ya. Lawan rasa kantuk kita itu, lawan rasa malas kita itu. Jangan mau kalah kita sama teknologi. Teknologi terus. Tapi kalau antum nggak belajar, antum kalah. Apa kata Jack Ma? Ustaz nggak apa ya? Sekalian nasihat buat antum biar mau belajar. Apa kata Jack Ma? Tahu antum Jack Ma? Usaha kaya. Pengusaha kaya yang punya Alibaba ya. Apa keunggulan kita dibanding dengan teknologi? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa keunggulan manusia dibanding dengan teknologi? Ada yang tahu? Hah? Punya otak, punya nafsu. Punya perasaan. Hampir ya, sedikit lagi. Yang lebih spesifik ada jawabannya? Angkat tangan. Bedanya manusia dengan teknologi apa? Kita bisa lihat Google, ada Google Assistant sekarang. Tinggal bilang aja, tit, ya kan? Apa mau bilang? Syaratul foto hafal. Yang baik yang pertama sampai 5 muncul ya. Syung, ya kan? Apa bedanya kita dengan teknologi? Semua pun ada sekarang, ya. Mobil aja yang nggak di-setir bisa, ya kan? Autopilot dari siapa itu? Tesla ya kan, dan sebagainya. Motor, dulu motor ya kan bisa ngecas, sekarang udah nggak zaman lagi ya kan. Makin luar biasa sekarang. Bedanya kita dengan teknologi, kata Jack Ma apa? Teknologi kita lah yang mengendalikan, ya. Kita yang punya akal, kita yang mengendalikan dia. Jangan sampai ya teknologi yang mengendalikan kita, karena dia tidak punya akal. Ya hampir betul lah dibilang si apa teman-teman. Ya, jangan sampai kita kalah dengan teknologi. Kita yang mengendalikan teknologi. Zaman terus melesat, ilmu pun terus melesat. Baik itu ilmu agama, ilmu dunia ya. Ilmu agama makin mudah untuk kita dapat. Tapi kalau kita nggak cari, kita nggak akan dapat ilmu itu. Ya kan Ragib? Nah, Ragibnya udah ngantuk dia. Kita nggak cari, kita nggak akan dapat. Untuk itulah dan Ustaz semua, ya, mengejar mimpi harus dengan usaha. Mengejar mimpi harus dengan fighting, semangat, ya. Dimulai dari sekarang, kelas 10. Gak ada orang mengejar mimpi dengan bermalas-malasan. Ya, berlelah-lelah kita dalam mengejar ilmu. Insya Allah nanti kedepannya ada manfaatnya untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi. Ya kan? Baik, ya kita langsung masuk ke pembelajaran kita. Ada yang mau tanya kira-kira? Kamu Ustaz? Ada belajar? Ada yang semangat, ada yang Hah? Siapa yang punya kitabnya? Coba angkat kitabnya yang sudah punya. 1, 2. Ikram. Allahu Akbar, belum diminta juga. Yang lain mana? Kan udah Ustaz bilang dulu, kalau nggak ada beli di toko buku Saling baca di mana ada sekolah? Punya sekolah? Iya. Punya sekolah ada. Coba antum minta ke kampus Ahwat.
Beli lah. Ya, untuk minta sama di kampus akhwat sana untuk kita lanjutkan matan satu hafal ini. Apa tuh orang-orangnya? Coba Ustaz minta Iqbal Al-Qarni, antum baca dulu matan kita sampai berapa yang terakhir kali? 13 ya. 12 yang itu yang udah dihafal, yang dicatat kemarin sampai berapa itu Ikram? 16 Ustaz. Hah? Sampai 16 yang udah dicatat, yang terbaru itu yang 12 untuk ujian ya. Banyak yang belum ngumpul matannya ya. Termasuk yang anak baru, Ustaz tahu tanda orangnya ya. Antum udah belum? Belum kan? Berapa nilai yang bisa kasih? 90. Hah? Bisa 90. Ngecit praktek. Oh, 100. Hah? Mungkin. Serius. Ngecit belum ujian Ustaz. Salah yang ngumpulin cara saya terus dibuat nih. Ustaz cek. Oh, ngecit. Nanti Ustaz cek ya. Nilai yang ngecit. Nanti nilainya jelek Ustaz. Nah, Ini nilai Ustaz teliti kemarin yang enggak setoran, Ustaz tahu orangnya. 50% anak baru enggak setoran. siapa? Ya, anak selain alumni yang SMP ya. Anak udah kan? Temen belum tahu Ustaz. Ayo, Gori baca matanya dari awal. Ya Iqbal. Baca aja. Pakai apanya ya? Rotalnya ya. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil-muridi bin-nuni wat-tanwini wal-mududi sammaytuhu bi tuhfatil atfali an shaykhina al-amali arju bihi an yanfa'a al-tullaba wal-ajra wal-qawila wal-thawaba. Coba baca antum. Ya, 6 sampai 11. Sampai 16. Bisittatin atat tidak malu na indahu qad tabata lakinnaha tismanya daqama diwana iyan mu'lima. Lanjut. Illa idza kana bi'inatin fala tudarim kadunya. Stop. Siapa lagi yang punya buku? Punya buku? Udah catat 16. 12. Masih sampai 5. Allah kepada Allah. Ya salam. Minggu lalu kan ada. Apa Ustaz kan? Rekaman Ustaz kan? Pasti nggak ada yang lihat. Yang nggak ada kitab ini. Antum nyatat, Ferry. Kemana Ustaz minggu lalu? Minggu 2 minggu lalunya lagi. Minggu lalu kan? Oh iya Ustaz, itu ya izin ya. Bisa nikah Ustaz. Nikah. Habis itu ya minggu lalu vaksin ya. Iya. Udah 2 minggu. Hari ini vaksin datang kita ya. Hari ini. 12 ada antum catat? Sampai 12. Ini Ustaz tulisannya kok kayak tipis gitu Ustaz? Hah? Tulisannya kok tipis gitu? Tipis. Wasani. Berkali. Ya bohong. Iya. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lam warra thumma karriran. Bukan yang ke-13 kayak terhapus gitu, terhapus. Oh, itu salah itu. Oh, 16 Ustaz.
Mana Prapos? Yang udah kita pelajari ya, itu yang Ustaz minta hafalannya sampai 12 ya kan? Tintanya. Itu yang di Pelajaran yang 13 sampai 13 ya. Tapi Ustaz udah pernah juga itu menjelaskan sampai 16. Cuman selama masuk kelas ya itu masih sampai 13 Ustaz masalah. Apalnya? Ini mungkin yang 16 ini pernah Ustaz sampaikan waktu antum berdua itu. Oh, cuma berdua Ya kan? Oh, Oke, yang coba dari semua. Ragib hapus lo. Yang dari semua. Iya, waktu tiba-tiba itu ada daring lagi seminggu. Nah. Satu gara-gara untuk satu desain. Kita lanjutkan ya dari yang 14 sampai 16. 12 sudah, 13 sudah. 14, 15, 16. Nah, anak-anak Ustadz semua, kalau antum udah bisa ini, antum udah boleh ngajar anak-anak SD ya. Apa? Oh ini. Anak-anak SD. Tapi apalah bacaan antum juga harus standar. Ya, bacaan antum panjang pendek pun nggak tahu. Hah? Kalau ada namanya SD, kita suruh hafal dia tuh, kita jelaskan. Ya enggak lah. Apa fungsinya kita ngapal ini ya? Ini ibarat rumus dalam matematika. Ya. Rumus keluarnya hukum-hukum tajwid itu dikeluar dari ini. Ya, dari matan-matan ini ya. Ya enggak lah ya, pasti kita ulang-ulang dulu lah. Semua ada di mata. Iya, ada di matan. Kesimpulan itu semua ya hukum-hukum itu ada di matan. Ya udahlah, kamu ngapain lo Ustaz ngajar ini? Nggak bisa Ustaz ngajar kalau Ustaz belum hafal. Ada sertifikat enggak? Sertifikatnya. Nah, nanti ya banyak pelatihan-pelatihan di luar sana. Ya, pelatihan-pelatihan tajwid itu pelatihannya itu bahas kitab. Kalau nggak syarah Tuhfatul Hafaz, yang satu lagi namanya matan Al-Jazariyah. Jadi ini tingkatan dasarnya untuk kita mendapatkan sanad Quran. Ya. Iya. Siap. Hah? Harus hafal ini. Satu buku. Itu lihat matanya. Ini kan matanya ini sampai 61. Sekatnya lebih dari ini. Nah, kalau antum mau ambil sanad Quran, ya, baik itu dalam bacaannya ya, dan juga hafalan matannya, semua ini ada sertifikatnya. Kayak dibilang Ikram tadi, ada sertifikatnya Ustaz. Ada. Banyak pelatihan itu nanti ya yang sekaligus untuk mendengarkan hafalan matan kita dikeluarkan langsung sertifikatnya sama mereka. Sama penyelenggaranya. Jadi udah ada dulu sebelumnya Ustadz kelas 10 itu si apa? Siapa namanya? Abu Syami. Apa namanya? Bang pikir dia dapat ya Ustaz? Untuk apa? Fikri Ustadz nggak tahu. Berarti itu bersanad Ustaz. Untuk apa sanad Quran dalam bacaan penting ya? Pentingnya apa Ustaz? Kita pingin nggak bacaan kita kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dari satu sisi itu ya. Kemudian dari sisi keilmuan ya penting sekali untuk kita mempunyai lisens ya dalam mengajar. Ya, nggak sembarangan kita ngajari orang, nanti sesat-sesat juga kita ajari, salah-salah. Makanya orang sekarang ada sanadnya nggak? Kalau dia ada sanadnya itu lebih aman kita belajar sama dia, khususnya dalam ilmu Quran ini. Orang-orang Mesir luar biasa kalau dalam ilmu Quran. Mereka mau jadi apapun, mereka itu rata-rata hafal Quran. Nah, itulah kita harus membumikan ini di Indonesia ya. Mau jadi apapun kita di Indonesia harus hafal Quran. Gak bisa pun antum hafal Quran, antum hafal sanad ini yang paling dasar untuk pengetahuan hukum-hukum tajwid yang dasar. Ya, ini kan hukum-hukum tajwid dasar ya semua. Yang di kitab Asy-Syafi'i itu diambilkan dari sini semua. Ya kan? Apa? Kalau nggak hafal dari bacaan bagus, Kalau nggak hafal tapi bacaan bagus,
Siapa yang ngelihat dulu bacaannya? Dilihat dulu gurunya siapa yang melihat bacaan kita. Ya. Kalau gurunya benar-benar bagus ya, hafal matan, bacaannya juga bagus ya, itu dia ngasih antum rekomendasi buat ngajar, ya nggak masalah. Jadi guru-guru udah tahu ini. Guru-guru Yang tafid belum, nggak semua ya. Kenapa Ustadz dari dulu diamanahkan sama Ustadz Wahyudi untuk mengajar tajwid? Ya, bisa jadi qadarullah ya, di satu sisi Ustadz dulu mondok tafid ya 3 tahun. Ustadz mondok tafid dulu 3 tahun. Dan Ustadz diuji dulu bacaan Ustadz Wahyudi ya. Dimana tapi ini Ustadz dapatkan di luar ya. Pembahasan kitab Matan Nufatul Atfal ini Ustadz dapatkan di luar. Pernah juga Ulun Nuha membuat pelatihan ya, tapi Matan Al-Jazariyah namanya, bukan Tufatul Atfal ini. Maka itu anak-anak Ustadz semua, kalau antum kelas 10 udah bisa ngapal ini luar biasa, top. Minta sama sekolah nanti kelas 3 sertifikatnya. Ustadz yang bisa sarankan nanti sama kepala sekolah antum. Ya. Ustadz, saya minta sertifikat dari hafalan matan Nufatul Atfal. Penting nggak? Penting sekali ini matan ini sertifikatnya. Untuk antum nanti belajar ke guru yang lebih tinggi lagi dari dasar keilmuan. Kalau Ustadz hanya bisa di sekolah hanya bisa kita bahas ini. Nanti Matan Al-Jazariyah antum bisa cari di luar ya. Banyak lembaga-lembaga yang mengajarkan itu. Kalau antum konser di Al-Quran ya, khususnya qiraah dan sebagainya. Paham anak-anak Ustadz? Yang baru, anak-anak baru paham maksudnya? Paham? Masih bingung? Kalau kita belajar ini sekali lagi ya, dari dasar keilmuan itu bagus untuk kita ya, bisa kita amalkan. Tahu kita hukum-hukum tajwid di sini. Dan kalaupun kita mau belajar lagi lebih dalam tentang ilmu Al-Quran ya, kita bisa cari guru yang lebih luas lagi ya dasar keilmuannya. Ketika kita hafal matan ini ya, kita sudah berhak untuk mengajar sebenarnya ya, karena ini matan dasar ya. Ini dasar-dasar ini bisa kita ajarkan untuk anak-anak SD ya. Apa kata Nabi SAW? Kalau kita mengajarkan Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan. Apa yang pertama? Mengajarkan Al-Quran ya, dan mengamalkannya. Mengajarkan Quran ini fadilah yang sangat besar. Pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa Ustaz bilang ya, di Masjidil Haram siapa yang udah pernah umroh? Ada enggak? Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi banyak sekali orang-orang yang mentasmi para pendatang Quran itu. Mereka bukan latar belakang ustadz juga. Ada yang dokter bahkan ya, yang mengajarkan Quran. Itu pentingnya kita untuk belajar ini ya. Selain untuk diri antum, nanti antum bisa ajarkan sama orang lain. Ya, paham semua ya? Kita selesaikan ini ya, tahun ya. Tekad nggak? Hah? Punya tekad nggak untuk selesaikan ini dalam setahun ini? Hah? Punya tekad? Bisa? Bisa? Insyaallah. Bisa Iman? Antum Gary? Dan matanya berapa? Berapa? Bisa? Bisa? Bisa ya, udah bertekad ya. Yang belum ngapal, hafal sekarang. Kirim ke Ustaz dari Telegram ya. Telegram. Telegram, kan ada Telegram Ustaz kasih. Nanti di rumah antum Tahu lah. kita ini lanjut terus. Ustaz nggak mau ulang lagi ya. Lanjut terus kita sampai matan yang ke-13 sekarang. Cepat ya, Zat? Hah? Seminggu sekali. Ya, kita kalau bisa satu pembahasan itu satu pertemuan.
Nanti kita tinggal setoran-setorannya aja. Oke, baik. Coba antum catatkan dulu. Siapa? Iqbal. Pakai buku antum tuh. Yang lain ya catat, yang nggak ada kitab. Antum catat dulu 13, 14, 15, 16. Sampai 16 Ya, 13. Yang lain yang masih 5 ya dikelang dulu ya, dikelang. Ini udah sampai 13 kita dikelang dulu. Yang masih sampai 5 berarti ada berapa tuh? Ada 7 ya. Ya kan? Ada 7 yang harus antum kelang, 7 baris. Cepat sekarang catat. Antum udah janji nih mau Ustaz untuk kita selesaikan ini matan ini. Sedikit matannya cuma 61. Kalau yang aslinya? Memang segini nih aslinya lah, mana mungkin yang palsunya. Jadi YouTube ke sampai 400 itu apa? Itu lain ya, tahu Ustaz matan apa itu? Jurumiyah ada? Itu untuk bahasa Arab. Jurumiyah ya. Beda. Maka dari itu ya, kenapa orang jadi ustadz gak boleh sembarangan? Karena ilmu agama ini harus dipertanggungjawabkan. Ya, gak boleh kita sembarangan bicara tentang agama. Harus orang-orang yang kompeten yang berbicara tentang agama. Karena itulah Islam dianggap agama yang paling selaras dengan kehidupan manusia. Karena apa? Firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah dan masih bisa dipahami oleh seluruh umat manusia, ya kan? Perintahnya sama, gak berubah, ya. Antum pernah dengar di luar kata-kata kalimat modernisasi agama? Pernah? Pernah dengar? Nah, pernah dengar. Kalau antum sering baca koran atau sering baca di berita-berita portal ya online, antum bisa lihat sekarang itu bahasanya lain. Dulu bahasanya Islam Nusantara, sekarang bahasanya modernisasi agama ya. Seakan agama itu harus mengikuti zaman yang modern. Ya. Ini yang membuat kita berpaling. Maka dari itu antum harus paham dasarnya apa dan harus paham dengan keilmuan di agama kita ini. Jangan mau kita kalah dengan pemahaman kita pada ilmu dunia. Ya, ilmu akhirat kita harus lebih paham. Karena kalau kita selamat ilmu akhirat ini, nanti kita juga selamat di akhirat, ya. Tapi kalau kita melenceng, walaupun dunia kita, ilmu sains kita top, ya, top marko top, semua kita paham tentang teknik ya, nuklir lah, astronomi lah, ya kan? Tapi salah ilmu akhirat kita, ilmu agama kita, salah pengajaran, salah pengilmuannya, salah untuk mencari guru, gak selamat juga antum di akhirat, bisa jadi ya, dengan itu semua. Tapi kalau Allah ridho bisa jadi selamat juga, ya. Tapi yang jelas, apa kata Nabi, masalah ke tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Ya. Dalam mencapai surga, jalan pintasnya adalah mencari ilmu, belajar. Jangan bosan kita diingatkan guru-guru kita untuk belajar. Nah, itu mana dia? Mana? Ini yang belum punya buku ya, usaha paling lama minggu depan ya, atau 2 minggu lagi antum masuk semua harus sudah punya buku. Biar nggak lama kita untuk mencatat-catat lagi, ya. Paham ya? Janji ya, harus punya buku 2 minggu ke depan, ya.
beli di toko buku, kayaknya Toha Putra ada. Dulu bisa. Karena nggak bisa janji Zat. Ada dari buku soalnya. Iya. Bilang wali ada. 9 kali mungkin ya. Beli dulu bisa. Bisa di kantor sana Afan, tahu Ustaz. Males sekali Pak. Rame-rame kok ya. Iya rame-rame kan berangkat. Supaya Supaya ngambil lah. Langsung ke pikiran. Mau sendirian kan? Udah? Orang yang dia fokus pada Al-Quran, insya Allah Allah akan perhatikan dia di hari kiamat kelak. Ingat itu. Kenapa begitu? Karena dia sudah mencelupkan dirinya ke mempelajari ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ada hadisnya, barang siapa yang menghafal surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, ya kan? Maka nanti kedua surah itulah yang mempersaksikan dia di hari kiamat. Ya. Hadis sahih itu ya, saya lupa pula lafaznya seperti apa ya. dua surah itu aja kan? Dua surah itu. Bahkan Umar bin Al-Khattab ya sangat Surah apa kan? surah Al-Baqarah, Ali Imran ya. Umar bin Al-Khattab sangat menghargai orang-orang yang menghafal surah Al-Baqarah. Anaknya Abdullah bin Umar itu dia menghafal itu dan mengamalkan surah Al-Baqarah itu sampai 10 tahun terbaik. 10 tahun mengamalkan surah Al-Baqarah itu. Sudah nggak diamalkan? Ya diamalkan lah. Dalam artian mengamalkan satu-satu itu semuanya. Satu apa makna dari ayat ini itu sampai 10 tahun baru selesai. Itu terdapat di kitab Syiar A'lam An-Nubala ya. Kalau saya nggak salah. Kita orang Islam ya benar-benar harus punya mental ya, harus punya kesadaran untuk belajar agama sendiri. Sekarang ya banyak upaya memalingkan orang Islam dari agamanya. Ya kan? Contohnya orang-orang dipalingkan karena kehidupan dunia yang sangat glamor ini sekarang ya. Jadi lupa dengan agama ya. Sibuk kita gamers ya, boleh. Kita boleh main game ya, Ustaz nggak pernah masalahkan main game. Tapi yang bermanfaat dan hanya untuk sekilas saja ya. Untuk melepas penat paling ya 15 menit ya. 15 menit. Kayak game itu bisa berpenghasilan duit. Tapi kalau antum 15 menit belum nih di semenit juga. Nah, kalau antum punya pemahaman main game itu sangat tidak bermanfaat, ya antum tinggalkan. Antum tinggalkan seluruhnya. Sebagaimana ada hadis Nabi SAW, apa hadisnya? Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni, ya kan? Di antara kesempurnaan iman seseorang, mereka meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, ya. Kalau antum merasa bermain game itu gak bermanfaat, tinggalkan. Tapi antum belum mampu untuk sepenuhnya tinggalkan, ya main biasa aja, jangan sampai berlebihan. Sekedar aja 10 menit, 15 menit dan ceng habis. Main game ada alur ceritanya, Ustaz. Itu ada manfaatnya. Habis. Ada kata. Gak ada maslahat. Ustaz beranggapan ya, ini pribadi Ustaz ya. Jangan nanti disamaratakan semua sama Ustaz lain ya. Ya, ini apanya ini? Rumusnya ya. Ustaz beranggapan ya, main game sama dengan istirahat kita ya. Sekedarnya aja, istirahat ya, sekedar. Tapi ada juga ustaz yang lain yang mengatakan main game itu seperti ya
memainkan yang tidak bermanfaat. Ya. Tapi kalau antum mau jelas-jelas game yang Nabi perintahkan itu ada berenang, apalagi mana, apalagi berkuda ya. Kuda berenang. Itu gamenya Bulat juga berenang, barat gitu ya. Dan sunnah ya, dan sunnah. Dan sunnah. Dulu nggak ada COC, apalagi Mobile Legend. Terus yang Dulu yang ada PB. yang di apain sekarang ini yang sering diperlombakan ya, macam-macam lah ya kan, FF segala macam. Kalau nonton bisa nonton. Dulu nggak ada seperti itu. Maka Ustadz harap antum semua ya, jadilah pribadi yang bijak dalam menjalani kehidupan yang sekarang ini. Fitnah terlalu banyak di luar ya. Kalau antum nggak bijak, antum lewat ya. Banyak orang yang ketika sekolah jadi orang soleh, tamat sekolah kuliah rusak, hancur ya. Ustadz sudah perhatikan itu dari kawan-kawan Ustadz ya. Waktu sekolah luar biasa, jadi orang taat agama. Setelah tamat sekolah jadi orang berandalan ya. Kita berdoa sama Allah agar Allah memberikan kita hidayah terus ya. Makanya itu dibilang, kata para ulama, hidayah itu mahal. Antum harus cari, antum harus pertahankan. Jangan sampai kalau udah futur iman jatuh kali ke bawah, gak mau lagi sholat ya, gak mau lagi puasa Ramadan, nanti antum jauh dari Allah. Jadi haleluya. Astagfirullah. Apa ini antum ajis? Dan gitu. Kan bisa jadi kafir. Mana ada kayak gitu. Maka dari itu sekarang ya sudah start kita namanya belajar sungguh-sungguh cari ilmu. Banyak dari ustaz-ustaz kita yang sunnah itu dulu orang yang umum, sekarang jadi ustaz yang mengerti ilmu agama. Banyak juga ustaz-ustaz kita yang bukan hanya ngerti ilmu agama, tapi juga sains mengerti ya. Maka itu ustaz lebih setuju kepada dia ngerti ilmu agama, tapi dia juga ngerti ilmu umum. Dia itu dinamakan cendekiawan ya. Ustaz lebih setuju yang seperti itu. Lebih mendorong antum agar antum menjadi cendekiawan. Tapi kalau antum mau terjun ke ilmu agama sepenuhnya, jadilah ulama yang rabbaniyun nanti ya, yang takut sama Allah. Jangan jadi ulama yang ulama yang menyesatkan masyarakat ya, najis. Jangan jadi ulama yang membuat orang bingung dengan ilmu agama ini. Jangan jadi ulama yang membuat orang menjadi ya berpaham yang tidak ya. Di Indo orang biasa pakai biasa pun bilang ulama. Sekarang zaman fitnah ya. Antum mau jadi apa tentukan dari sekarang. Mau jadi ulama, saya mau jadi ulama Ustaz ya. Betul-betul antum belajar agama dari sekarang. Saya mau jadi cendekiawan Ustaz. Antum bisa paham ilmu agama, bisa paham ilmu umum. Itu betul-betul antum juga belajar. Atau saya mau jadi ilmu umum Ustaz. Boleh, nggak apa-apa, tapi antum juga paham ilmu agama, harus jadi dai. Gimana dengan ilmu umum itu nanti antum pelajari, antum selipkan ayat-ayat Allah dalam itu ya, untuk memberikan pengajaran bagi semua orang. Dokter Zakir Naik itu dokter ya, dokter umum, tapi beliau banyak mengislamkan orang ya. Tapi dia masuk gereja boleh? Ada masuk gereja. Dia debat, iya sama orang gitu. Debat Terus sosial dia kalau tidak di gereja juga. ya, itu berdebat. Nggak masalah ya, karena beliau ada gurunya itu Ahmad Didat, namanya Syekh Ahmad Didat, untuk belajar itu ya, bagaimana mematahkan argumen-argumen orang-orang non-Islam. Jadi Zat kalau nggak diajarkan bisa supaya bisa kita pakai tangan Apa? mau nggak diajar
secara Ya nggak semua orang harus kayak gitu, harus kayak dia. Ya nggak semua orang. jadi kalau dia meninggal dah ada manusia sakit gitu. Hah? Anaknya ada? Kalau ini Nggak semua orang ya, nggak semua orang bisa seperti dia itu. Walaupun dia ada kekurangan ya. Dokter Zakirna itu ada kekurangannya memang ya. Tapi beliau itu berdakwah, masya Allah ya, sudah mengislamkan banyak orang ya. Itu kelebihannya Aziz. Begitu juga nanti dengan kita. Manusia semua ada kekurangan. Tapi kalau kita punya manfaat yang besar untuk Islam ini ya, insya Allah pahala yang besar di sisi Allah. Ada lagi Syekh Abdul Salam Bali ya. Itu beliau dari Mesir ya. Beliau berdakwah ke Afrika sana. Apa yang beliau dakwakan? Dakwah bahwasannya kita ini harus hidup bersih. Maka beliau bangun sumur-sumur di sana ya, membuat orang Afrika itu bersih jadinya kan, kenal air ya, membuat mereka jauh daripada kekeringan ya. Banyak orang yang masuk Islam dari situ. Bisa jadi beliau juga ada kekurangan ya, karena namanya manusia pasti ada kekurangan. Tapi maslahatnya untuk Islam luar biasa ya, anak Ustaz semua. Itu harus antum jadikan motivasi, jadi contoh ya. Maka dari Ustaz bilang, kalau antum mau jadi ulama betul-betul langsung dari sekarang start. Jangan tanggung-tanggung ya. Terjun langsung ke Iqbal. Antum bisa lihat ikut Mat Ali segala macam ya. Terjun langsung belajar bahasa Arab, jumpai gurunya satu-satu. Dari sekarang ya. Dari sekarang. Kalau mau jadi cendekiawan itu belajar umum, belajar agama juga, dua-dua paham ya. Tapi pasti ada yang kurang, itu salah satu. Enggak dua-duanya langsung berada di posisi puncak pemahamannya. Ya, ada kurangnya. Itu juga antum harus cari guru yang pas, yang tepat. Kalau mau terjun ke ilmu dunia, mau jadi profesor teknik segala macam ya, jadilah dai. Minimal antum paham Al-Quran dan Sunnah, fikih ibadah ya. Minimal paham itu untuk mengajarkan nanti sama keluarga dan orang-orang yang terdekat. Anak-anak Ustaz semua ya, ayo kita baca ya. Sudah selesai kan? Coba Ikram, baca Ikram. Atau nada ya? Hah? Belum bisa ajar ya? Ini dia kalau shift ini ya, ini dan nadanya nggak sama ini ya. Wasalithul iqlabu indal ba'i mimman li gunnatil ma'al ikhfa'i. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد 10 رمزها في كلمة هذا البيت قد ضميتها. Ini dia kayak biasa aja. Sif da ya. Ini kayak biasa aja dia. Datar ya. Tapi untuk catat dulu ya. Mudah-mudahan insyaallah 2 minggu lagi kita praktekkan sama-sama. Baik, anak-anak Ustaz, itu saja ya hari ini. Ustaz banyak motivasi antum ya. Karena udah 2 minggu nggak jumpa ya. 2 bulan nggak jumpa. Motivasi penting ya. Dulu Ustaz SMA sering dimotivasi sama guru. Harus ada yang namanya di-remind lagi ingatan kita mau jadi apa, tujuan kita mau kemana ya, biar kita harus tetap ingat fokus dengan tujuan kita ya. Untuk itu anak-anak Ustaz, ini saja ya pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk antum semua. Ini masih matanya ya, nanti insyaallah ditulis artinya. Ini bisa antum hafal di rumah, antum bisa hafal lewat YouTube ya. Banyak juga ini
matanya ada di internet ya. Murotalnya bisa antum lihat di YouTube ya, bagaimana cara membacanya. Baik, ini saja ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Habis ini istirahat atau enggak? Sejarah. Jadi pribadi bermanfaat buat orang ya, buat orang tua. Banggakan orang tua kita. Saya bilang Dari juara dunia. lawan rasa kantuk ya. Mantap ya. Harus punya mimpi yang besar, cita-cita yang besar ya. Jangan mau jadi orang yang menyusahkan orang lain ya. Tetap semangat dalam belajar, antum usah doakan semuanya sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ya, doakan Ustaz juga ya yang baik-baik dan guru antum semua yang mengajarkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.